Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Perkenalkan saya Nurdin. Takutnya ada yang kan belum pernah muncul saya ya. Aktivitas sekarang full online di Bandung. Jadi sekarang berjualan fashion Muslim. Jadi lebih ke clothing sama dress gitu ya. Jadi semuanya full online menggunakan Facebook dan Instagram. Dan adapun YouTube sebetulnya karena ya efek pandemi yang kayaknya nih YouTube perlu disentuh gitu karena memang ada peluang yang cukup lumayan gitu ya. Jadi eh, saya terjun di YouTube memang baru 3 bulan, jadi baru mulai upload 3 bulan yang lalu. Sebetulnya kalau akunnya aktif 2010 akunnya karena cuman dulu karena nggak tahu asal pencet gitu ya, jadi asal pencet tahu-taunya oh ternyata udah bikin channel gitu pas 3 bulan terakhir gitu ya. Nah, jadi kemudian saya memutuskan membuat channel terkait internet marketing gitu ya. Jadi khusus pemula karena ternyata banyak sekali para pemula yang ingin masuk berjualan online. Kemudian mereka merasa kebingungan bagaimana memulai jualan online termasuk ke Facebook. Ditambah sekarang kan biaya-biaya kelas Facebook Ads ataupun Instagram gitu ya mahal gitu ya. Kemudian saya mencoba ingin membagikan apa yang saya punya di YouTube gitu ya. Jadi niatnya memang eh, kedua itu berbagi. Yang pertama itu monetize. Gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau ibarat kata Deddy Kombuzer itu ketika tempo hari ada podcast bersama Asandi. Saya boleh share PPT Pak? Boleh, udah bisa share kok. Share So, screen. boleh Pak, mantap. Screen ya? Ya. Ya, Oh share. ini nih. Oke. Kelihatan Pak? Oke, lagi loading di saya. Masih loading. Nah, udah. Oke, siap. Kelihatan Pak? Ambil lah ya. Ya, Tampil, Alhamdulillah. tampil. Ya, jadi para Bapak Ibu semuanya. Kayaknya Pak di ini, Pak, Jadi apa namanya? diperbesar, Pak Nurdin. Oh Coba di klik di view. Nah, gitu ini ya. ya. Siap. Oh, siap. 5 presentasi. Kayaknya F5 Oke. nih. Nah. Ya, Jadi siap. Bapak Ibu semuanya, jadi saya sih kasih judul 4 langkah untuk menjadi YouTuber pemula ya. Nah, memang pemula. Tuh, mungkin di sini juga di POM ada yang lebih senior dari saya, ya, jumlah subscribernya mungkin lebih besar. Tapi saya ingin sharing terkait pengalaman selama 3 bulan ini mengoptimasi channel YouTube gitu ya. Jadi selama 3 bulan ini channel saya baru monetize sebetulnya ya. Jadi sekitar 1 September kemarin, jadi baru 2 pekan lebih lah ya, mau 3 pekan mungkin ya. Sekarang watch time-nya udah 6,3 ribu gitu ya. Subscribernya udah 2,9 dan temanya internet marketing, kategorinya masih pemula ya. Nah, dan ini channel saya gitu ya. Mungkin kalau ada yang sudah berkunjung gitu ya. Kebetulan dulu kan saya pernah ngejaprian ya anggota POM gitu untuk bantu subscribe gitu ya. Nah, ini channel saya. Jadi silahkan bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Oke, dan alhamdulillah Siap. selama 3 bulan ini saya sharing dengan, saya nanya bukan sharing ya di inbox ke salah satu YouTuber. Dia mungkin mentor kali ya, karena dia punya channel khusus YouTube. Katanya untuk pemula lumayan bagus katanya dengan selama 3 bulan bisa monetize dan subscribernya bisa nyampai angka 3.000 kurang lebih ya, kurang 100. Mungkin kayaknya besok udah 3.000 lebih. Nah, gitu. Dan saya menjadi optimis gitu. Oh, ternyata respon dari beliau yang dia pun ya mungkin dikatakan mentor YouTube itu mendapat apresiasi. Akhirnya saya semakin semangat gimana caranya gitu ya. Nah, dulu channel saya tampilannya nggak seperti sekarang gitu. Jadi dulu acak-acakan, asal asal upload, thumbnailnya nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian setelah saya nge-DM lagi katanya dulu juga saya sama katanya, kata si orang tersebut, nanti ada ya profilnya.
dan dia bilang coba diganti thumbnail. Nah, kemudian setelah diganti thumbnail ternyata subscriber meningkat pesat ya. Jadi ternyata apa nya dari optimasi thumbnail. Nah, kemudian ini mengapa YouTube? Jadi sebetulnya yang membuat hati tergerak saya ke YouTube itu pertama dorongan memang sekarang kayaknya sudah saatnya saya membangun aset digital gitu ya, karena memang ke depan digitalisasi itu sangat kencang gitu ya. Jadi YouTube itu salah satu aset digital gitu. Jadi kalau misalkan kita sekarang membangun aset-aset apa nyatanya di offline gitu ya, aset bisnis gitu, ternyata aset digital pun sudah harus wajib disentuh gitu. Salah satunya YouTube gitu ya. Kalau misalkan aset digitalnya Instagram, maka dia bisa menjadi endorser gitu ya, atau selebgram. Kalau asetnya TikTok, dia bisa dibayar sama TikTok. Kalau nggak salah sih katanya TikTok sekarang bikin video TikTok pun dibayar sama TikTok katanya. Makanya kenapa makin marak yang menggunakan TikTok gitu ya. Kemudian selanjutnya juga aset apa namanya Facebook gitu kan ada namanya Facebook Ads Break gitu ya. Jadi Ads Break pun sama kita dibayar oleh Facebook gitu. Nah, aset selanjutnya ada YouTube gitu ya. Dan YouTube pun kita dibayar oleh. Jadi saya kepikiran sudah saatnya kita pun sekarang melek untuk membangun aset-aset digital gitu ya. Karena kalau kata Deddy Kombuzer, nah ini saya capture ya. Ini waktu ada podcast bersama Asanti gitu ya. Jadi di menit keberapa gitu ya saya nonton itu Deddy Kombuzer bilang ke Asanti katanya kenapa enggak kita kenal YouTube dari dulu gitu ya. Kemudian Deddy Kombuzer bilang ke Asanti, lu nyesel nggak sih katanya sekarang baru terjun ke YouTube katanya begitu. Nah, kemudian Asanti bilang iya sih katanya sedikit nyesel gitu intinya begitu. Ternyata Deddy Kombuzer bilang kalau YouTube itu adalah long game gitu ya. Jadi apa jangka panjang gitu. Jadi karena memang kedepannya boleh jadi yang mendistrupsi apa televisi itu ada di YouTube gitu. Jadi selain kita pun apa punya channel, kita monetize gitu ya, kita aset digital kita berkembang juga kita mendapatkan penghasilan dari YouTube. Gitu. Nah, kemudian saya langsung ke langkah yang saya jalani dan saya optimasi selama 3 bulan terkait YouTube. Jadi mungkin sharingnya nggak panjang-panjang. Biasanya kalau yang panjang itu jenuh gitu ya. Jadi saya akan coba persingkat. Yang saya jalankan selama 3 bulan itu ketika kita akan terjun ke YouTube itu adalah menentukan tema channel. Saya juga masih banyak melihat gitu ya orang-orang yang dia ingin ke YouTube. Memang pertama ada yang bingung, ada yang dia sudah punya planning gitu ya. Kemudian kadang-kadang saya juga melihat ketika dia upload, hari ini upload apa, besok apa gitu ya. Intinya apa yang dia ingin ada di benak dia kepikiran, kemudian baik itu satu tema atau enggak, dia upload gitu dan dia bikin. Ternyata kalau menurut selama 3 bulan ini dan beberapa sharing dengan yang lain, ketika ingin membuat channel YouTube dipastikan temanya sudah ditentukan di awal. Jadi meskipun kita punya apa ingin mengupload apa video, misalkan video A dengan video B itu berbeda tema gitu ya. Lebih baik diupload di channel yang lain katanya begitu. Jadi jangan sampai channel kita yang kita bangun tuh serabutan gitu, isinya beragam. Jadi yang pertama yang harus ditentukan adalah tema apa, kemudian konsisten mengupload dengan tema tersebut. Jadi kalau misalkan saya juga sebetulnya upload tentang internet marketing, tapi kemarin ada permintaan dari Karang Taruna untuk mengupload Karang Taruna, jadi saya upload selingan gitu ya. Nah kemudian apabila sudah menentukan tema channelnya, maka sesuaikan tampilan channelnya. Header dan apa foto profil itu ternyata wajib teman-teman. Jadi sebisa mungkin bagaimana tampilan si channelnya itu bisa menarik gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa mulai mengupload konten yang konsisten. Kalau perjalanan saya 3 bulan itu, selama 2 bulan itu setiap hari saya upload. Jadi pokoknya tidak ada hari tanpa upload gitu ya. Selama 2 bulan, kemudian pas masuk bulan ketiga karena memang ada kesibukan dan apa HP-nya pun ada kendala. Kemudian upload itu tidak setiap hari gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin memulai di YouTube dan memang ingin mengejar karena goalnya YouTube itu kan monetize ya.
kalau misalkan YouTuber, tapi kalau untuk jualan kan goalnya beda lagi gitu ya optimasinya. Jadi kalau memang goalnya monetize, maka sebetulnya waktu 3 bulan bahkan 2 bulan juga bisa dicapai gitu. Yang penting itu konsisten setiap hari upload gitu ya. Jadi minimal 1 video 1 kali upload gitu ya. Kemudian yang kedua, upload video dengan memperhatikan panduan optimasi. Kalau yang saya lakukan selama 3 bulan itu ketika mengoptimasi konten gitu ya, pertama itu dari judul gitu ya, kemudian thumbnail sih utamanya juga thumbnail, judul, kemudian deskripsi dan tag gitu ya. Nah, biasanya yang saya lakukan setelah saya amati, ternyata kita bisa membuat judul itu pertama dengan bukan riset ya, mencari-cari gitu ya. Nah, misalkan kan teman-teman biasa melakukan pencarian ketika ingin mencari sesuatu kan di kolom pencarian ya. Nah, di sini misalkan teman-teman anggaplah cara beriklan gitu ya. Nah, maka ketika sudah klik cara beriklan, nanti kan ke bawahnya suka ada rekomendasi. Nah, sebetulnya apa yang ada di sini itu adalah yang paling banyak dicari. Nah, ini bisa digunakan di awal kata judul, kemudian diikuti dengan sentuhan-sentuhan yang lain. Kalau misalkan cara beriklan di Facebook untuk pemula 2020 misalkan. Tapi intinya di awal itu kata utama yang sering dicari. Nah, kemudian kata-kata yang ini juga bisa dijadikan tag. Kalau saya gitu selama ini saya menggunakan tag itu dari apa yang muncul di suggest pencarian YouTube gitu, dan itu pun dimasukkan di deskripsi kayak gitu. Nah, kemudian selain dari yang tadi juga saya menggunakan fidik.com gitu. Jadi ada juga satu lagi gitu namanya saya lupa ya. Intinya sama kayak fidik.com. Nah, ini si Fidik ini pun memberikan rekomendasi tag yang paling bagus gitu, kemudian yang paling intinya tuh paling punya rating gitu ya. Jadi tag yang punya rating itu direkomendasiin sama Fidik gitu, dan ini bisa sedikit membantu. Kemudian dengan Fidik juga kita bisa melihat tag-tag yang orang lain pakai gitu. Jadi kita bisa mengcopy tag itu dan dimasukkan ke video yang kita punya. Nah, jadi sebetulnya caranya sih sudah saya upload ya. Jadi ini membuat tag YouTube langsung muncul gitu ya. Jadi intinya kayak tadi sih prinsipnya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin tahu jelasnya, bisa ditonton di video yang ini. Gitu ya. Nanti bisa dilihat. Nah, dan ini pun ternyata ini hasil insight channel saya, meskipun fitur jelajah di Google-nya rendah, tapi ketika penelusuran di YouTube itu tinggi gitu ya. Dan ternyata ini worth it banget apa yang saya lakukan gitu ya. Jadi dengan 3 cara ini itu worth it banget meningkatkan angka penelusuran YouTube gitu ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga, saya menyarankan teman-teman ketika bikin channel itu ada thumbnail yang menjadi karakter gitu. Jadi coba misalkan teman-teman perhatikan seluruh YouTuber-YouTuber yang dia bagus gitu, subscribernya tinggi, itu mereka biasanya thumbnailnya itu berkarakter kayaknya satu aja gitu karakternya tuh, kayak misalkan Deddy Kombuzer, coba teman-teman lihat gitu ya, buka pasti thumbnailnya tuh khas kayak gitu. Jadi kemudian teman-teman lihat lagi yang lain pasti memiliki thumbnail yang berkarakter. Jadi thumbnail itu ngaruh banget gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, ternyata ketika view kita rendah, kemudian subscriber kita tidak terlalu bagus gitu ya peningkatannya, itu ternyata salah satunya dari thumbnail. Dan ternyata thumbnail juga ngaruh ke angka. Kalau di Facebook kan ada CTR ya, close ratio, dan ternyata di Facebook di YouTube juga sama gitu. Jadi thumbnail itu ngaruh juga bikin orang mau klik atau enggak kayak gitu. Nah, makanya salah satu contohnya kan kalau teman-teman lihat channel saya juga itu thumbnailnya rata gitu ya, warnanya kuning, kemudian dengan gaya khas seperti ini. Dan ini pun ternyata ketika ada orang yang berkunjung ke channel kita, itu membuat orang ngerasa, wah, jadi ada pemandangan yang tidak serabutan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke gunung gitu ya, merasa ketika ada pemandangan yang bagus kan nyaman gitu ya. Jadi sama gitu ketika orang lain berkunjung ke channel kita, apakah dia ngerasa nyaman atau enggak, salah satunya dari thumbnail.
teman-teman juga bisa ngelihat gitu ya. Nah, ini nih yang saya tadi bilang Dan JC ini insight-nya bagus-bagus ya teman-teman. Saya jadi mempromosikan Dan JC ini. Apa-apa. Ini salah satu yang menjadi menginspirasi saya dari optimasi YouTube gitu ya, karena beliau memang fokusnya di per-YouTubean. Nah, beliau pun menyampaikan dulu punya pengalaman sama gitu ketika awal berkarir di YouTube, kok subscriber nggak nambah-nambah, viewersnya terus kecil gitu. Katanya kemudian Dan DC pun dikasih saran sama rekannya yang juga mungkin dikatakan mentornya, katanya coba diganti semua thumbnail yang kamu bikin. Ternyata ketika diganti thumbnailnya itu memberikan pengaruh peningkatan terhadap views dan subscriber gitu kayak gitu. Kemudian yang keempat dibagikan di sosial media untuk meningkatkan traffic gitu ya. Jadi untuk meningkatkan biar orang mau subscribe gitu, dan kan kita tahu syarat monetis itu 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Nah, kalau misalkan kemarin saya lakukan untuk mencapai 1.000 subscriber itu sebetulnya dalam waktu 2 bulan kurang kali ya. Nah, itu kan salah satunya saya ngejaprian gitu ya, dan ternyata salah satu tipsnya adalah bagaimana kita mengkonversi kontak WhatsApp kita menjadi subscriber kita gitu ya. Kemudian teman Facebook kita dikonversi menjadi subscriber kita. Nah, makanya kalau teman-teman kemarin dapat caprian dari saya waktu saya awal-awal bikin channel ya, minta tolong untuk disupport, di-subscribe. Nah, itu tuh ikhtiar saya gitu ya. Jadi untuk mendapatkan 1.000 subscriber pertama. Dan ketika kontak kita terbatas, kita juga kalau yang saya lakukan gitu ya ke waktu awal-awal, saya ngejapri semua kontak yang ada di grup gitu. Jadi bahasanya itu perkenalkan saya Nurdin dari anggota grup ini, mohon support gitu ya kemarin tuh. Dan ternyata mereka welcome banget. Jadi ternyata teman-teman untuk mendapatkan 1.000 subscriber pertama tuh mudah gitu ya. Tapi mungkin ya mudah-mudah sulit kali ya. Tapi kalau teman-teman berupaya sih pasti kecapai. Salah satunya mengkonversi kontak WhatsApp menjadi subscriber. Dan 4.000 jam tayang ternyata teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin gunakan, kalau saya sih minta tolong ke teman-teman yang lain tuh buat puter di loop, playlist itu tolong di loop gitu. Dan ternyata teman-teman ketika ingin membuat channel baru dipastikan postingan video yang diposting itu berdurasi panjang gitu teman-teman. Jadi maksudnya kita pun bisa bukan mengakali ya. Misalkan gini, kita butuh 4.000 jam gitu ya, dan misalkan kita sudah mengupload 10 video dengan durasi misalkan 2 jam, berarti kan kalau jadi playlist semua konten itu kan jadi 200 jam gitu ya. Kalau semuanya 2 jam jadi 20 jam gitu ya. 1 loop 20 jam. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mencapai 4.000, berarti bisa sebetulnya teman-teman mengcloning akun-akun, kan kalau di Chrome itu ada profil ya. Nah, itu bisa membuat akun Gmail yang banyak gitu ya. Gimana caranya 4.000 ini dibagi ke akun-akun Gmail yang teman-teman bikin. Nah, itu kemarin juga saya ngakalin kayak gitu, dan ternyata cuman saya hanya mampu 40 akun gitu ya, jadi nggak sampai banyak gitu. Dan itu selama 3 bulan tercapai. Nah, mungkin nggak rutin juga sih di loop, jadi diputar. Nah, itu teman-teman mungkin yang bisa di-share pengalaman dari pemula gitu ya. Dari saya seorang pemula, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun sudah diketahui ya anggap saja mereview kembali gitu ya. Kayak gitu mungkin. Itu saja mungkin Pak Hatur nuhun. Siap. Hatur nuhun pisan Kang Nurdin, luar biasa nih. Dalam waktu 3 bulan ya. 3 bulan. Dapat berapa tadi itu Pak subscribe-nya? 2,9. Oh, yes, mantap nih. Oke, baik teman-teman member POM, alhamdulillah hari ini malam hari ini kita sudah dapat ilmu baru nih, insight baru, terutama juga sebagai saya ya, insight baru nih untuk YouTube ya. Baru tadi juga kepikiran nih, terutama tentang thumbnail ya. Sebelumnya saya nggak diapa-apain tuh thumbnail tuh, tapi sekarang setelah dapat share dari Kang Nurdin, wah ini harus diulik nih. Ternyata saya emang betul kayak Kang Nurdin kan tadi, thumbnail ini nggak diapa-apain nih sama saya juga nih. Dan saya juga belum paham ya itu fungsinya apa, dan ternyata malam hari ini dapat ilmu baru luar biasa nih.